hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mardianingsih. Saya calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Negeri 1 Mandiriwan, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kami. Selamat menyaksikan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang menjadi peserta kegiatan diseminasi pada kesempatan ini, yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Sri Mardianingsih Sarjana Pendidikan yang merupakan CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Negeri 1 Mandiriwan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 1 Mandiriwan. Salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini dapat menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan pada hari ini kegiatan yang luar biasa bagus. Bahkan sejak teman-teman sebelumnya, guru penggerak sebelumnya, saya selalu sampaikan, jika semuanya bisa lolos dalam seleksi calon guru penggerak, saya sangat bangga. Kenapa? Semakin banyak calon guru penggerak di sekolah, semakin banyak pemahaman ilmu pengetahuan yang baru yang bisa diterapkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah sekolah ini sudah memiliki 4 guru penggerak. Ya, Pak Jainal, 3 ya, Pak Jainal, kemudian Pak Har, kemudian Ibu Hanti. Dan tahun ini ada 2 calon guru penggerak, yaitu Ibu Sri Mardianingsih dan Ibu Sri Suhemi Sarjana Peternakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan pada hari ini adalah kegiatan diseminasi modul 1.4. Dalam hal ini untuk menyebarkan informasi atau menerapkan budaya positif di sekolah terkait dengan apa yang pernah didapatkan, apa yang dipelajari dalam proses guru penggerak ini, dan alhamdulillah hari ini melakukan diseminasi untuk menyebarkan hal-hal positif yang bisa dilakukan di sekolah ini. Dan ini sangat luar biasa menurut saya, karena di sekolah ini masih butuh sentuhan-sentuhan hal-hal positif yang baik, terutama yang dilakukan atau yang menjadi pemahaman atau ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh guru penggerak ini. Dan ini menurut saya, apalagi guru penggerak itu kan berpusat kepada murid. Jadi apa yang disampaikan ini yang ditularkan atau disebarkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir saat ini adalah bagaimana untuk bisa disampaikan atau diterapkan di dalam proses pembelajaran yang terutama berpusat kepada murid. Jadi hal-hal penting yang saya sangat harapkan dan saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan ini, dan sangat berharap ke depannya teman-teman yang hadir pada kesempatan ini menjadi peserta pada kesempatan ini juga akan mengikuti seleksi-seleksi berikutnya di angkatan 12 untuk bisa menjadi calon guru penggerak ke depannya. Nah, ini mungkin harapan-harapan saya, dan insya Allah kegiatan-kegiatan ini
Semoga bisa sukses sampai selesai nanti kegiatan ini dan seterusnya sampai prosesi kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ini sampai selesai. Terus akan kita dapatkan pemahaman dan ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat terus untuk kedepannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Coba sebelum masuk ke materi, saya ingin dengar suaranya dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau saya bilang selamat pagi merdeka, sama-sama Bu ya. Iya. Ayo, semangat pagi. Pagi merdeka. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di suasana hari ini di kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Mardianingsih. Saya calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Negeri 1 Mangelewa. Ya. Untuk materi sekarang, untuk kita memahami dulu nih, apa saja sih konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada 8 poin terkait konsep inti budaya positif. Bagaimana kita ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, berikutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini yang perlu kita pahami, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, ada 6 poin untuk profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebernikaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada miskonsepsi kita tentang teori kontrol yang biasa kita ini sudah temui, bahkan kita hadapi di lingkungan kita. Ilusi bahwa guru itu selalu mengontrol murid. Itu bayangan kita saja sebenarnya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, dan ada ilusi bahwa kritik dan membuat sebuah kesalahan itu mampu menguatkan karakter. Itu miskonsepsi kita. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Itu tentang teori kontrol yang kita sudah masuk kepada miskonsepsi kita terhadap teori kontrol. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Coba kita lihat sama-sama. Stimulus respon di sini, realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi teori kontrol itu sebenarnya kebutuhan itu berbeda sebenarnya. Itu teori kontrolnya. Terus kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang pasti kita kan hidup beraneka ragam nih. Pemikiran kita pasti berbeda-beda. Nih kita di kelas di ruangan ini aja dengan berjumlah 10 lebih, pasti pemahaman kita juga berbeda. Terus kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan itu sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya itu, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan berpikir bahwa kita berharap orang itu sama seperti kita. Tidak seperti itu sebenarnya. Terus selanjutnya stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing. Apa yang kita lakukan sebenarnya ada tujuannya. Jadi tidak semua perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Berikutnya, orang lain itu bisa mengontrol diri saya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda sendiri yang mampu mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Terus stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kenapa? Hanya diri Anda lah yang mampu mengontrol diri Anda.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus stimulus respon yang terakhir, model berpikir kita itu menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya itu kita harus model berpikir itu menang-menang. Jadi jangan kita selalu mengatakan saya harus menang, kamu kalah. Sedangkan kita menang itu sama aja sudah merugikan orang lain, misalnya harus kalah. Tetapi kita harus hidup dengan teori kontrol bahwa kita nih kalau saya menang, kamu juga harus menang. Itu prinsipnya, itu teori kontrolnya. Iya, untuk disiplin positif, materi disiplin positif seperti yang kita ketahui, disiplin itu berasal dari kata discipline yang berarti belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri kita yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif Bapak Ibu itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan peserta didik dalam tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman atau mungkin berupa hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu untuk disiplin positifnya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang kita sepakati bersama. Itu lepas dari suku ya, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama itu ada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi dipaparkan ada 6. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan untuk Ibu Primary Years programnya itu ada semacam toleransi, rasa hormat kita, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan kita, kreativitas. Iya, itu Ibu Primary Years programnya ya. Ada terakhir tadi ada percaya diri dan komitmen. Sedangkan untuk life skillnya, keterampilan hidup kita itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus ada, yang kita harus pahami lebih jauh. Dan ya, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus pahami lebih jauh. Yang pertama itu bertahan hidup, antara lain yang pastinya ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, bahkan kesehatan. Itu masuk kepada poin pertama kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Bentuknya rasa terima kasih, kita dipedulikan, kita berbagi terhadap sesama, kerjasama, bahkan menjadi bagian dalam sebuah kelompok itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Itu. Berikutnya penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini bagaimana kita mempertahankan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, bahkan berprestasi, diakui dan didengar itu sebuah kebutuhan dasar manusia, bentuknya penguasaan. Berikutnya kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu kebutuhan dasar kebebasan. Dan terakhir, kebutuhan dasar manusia itu demi kesenangan. Demi kesenangan itu bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dan ini ada motivasi perilaku manusia. Tadi seperti dijelaskan bahwa motivasi ini ada 2, yang mendorong dari dalam orang itu sendiri, bahkan dari luar orang itu sendiri. Kalau dari luar, kalau kita perilaku kita yang kita lakukan kalau untuk menghindari sebuah hukuman itu dari X. Jadi motivasinya dari luar sebenarnya. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita tidak mau dihukum, nah itu sudah ada motivasi ekstrinsik. Dan kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan, itu juga itu motivasi dari luar orang itu sendiri. Tetapi kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ini perilaku yang menumbuhkan dari dalam diri orang itu sendiri.
Nah, sama tadi ada bentuk perilaku manusia ya, ada berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu, sebenarnya ini secara tiba-tiba. Kalau ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, tiba-tiba guru itu memberikan hukuman, itu memang tidak direncanakan, karena sifatnya bertiba-tiba. Jadi hukuman ini tiba-tiba ada dan tidak terencana. Bahkan murid, dia tuh nggak menyadari biasanya kalau ada guru yang memberikan hukuman, dia nggak tahu nih, mesti apa sih yang terjadi selanjutnya setelah ini. Kadang mereka nggak ada berpikir lebih jauh sebenarnya. Terus bersifat satu arah. Kebanyakan hukuman ini hanya guru yang memberikan, siswa tinggal menerima. Jadi sebenarnya siswa tuh masih bingung, kenapa saya diginiin, atau apa setelah ini yang dilakukan sama guru itu apa lagi. Jadi mereka tanda tanya sebenarnya. Jadi hanya bersifat satu arah. Dan terkadang hukuman ini juga itu bersifat hukuman ada sama kayak kekerasan fisik maupun psikis, itu bentuk hukumannya. Kedua itu konsekuensi, ya pastinya konsekuensi Bapak Ibu direncanakan ataupun disepakati. Kamu salah, kamu tahu konsekuensinya apa, kamu terlambat, konsekuensinya apa, jadi itu sudah terencana. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman yang pastinya, karena beban mereka, saya salah ini, pasti saya akan dihukum, pasti ada seperti itu rasanya. Dan sikap guru selalu memonitor murid yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, tapi dengan ada guru yang memediasinya biasanya. Ini ada 5 posisi kontrol guru, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, manajer. Dan yang pastinya 5 posisi kontrol guru ini kita pun pernah merasakan di posisi mana kita pada saat itu. Terkadang kita pernah memberikan siswa hukuman, berarti kita baru sadar, oh ternyata saya memberikan hukuman pada siswa, saya ini kontrol saya itu sebagai penghukum. Biasanya gitu. Terkadang ada guru dengan siswa, ayo Lana bantu ibu, kalau kamu udah kerjakan nanti ibu dimarahin. Nah itu sudah masuk ke teman biasanya. Dan itu sering kita lakukan di sekolah, dan saya pun merasakan demikian. Ya, kita akan coba satu kejadian siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada satu upacara. Ini penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kalau ibu guru atau kita semuanya menjadi penghukum, tiba-tiba siswa tidak lengkap menggunakan atribut, kamu dihukum dengan cara hormat bendera selama 1 jam di depan. Misal, itu Bapak Ibu sudah menjadi kontrolnya itu sebagai penghukum. Kalau ada siswa yang telat, yang tidak lengkap, maksudnya menggunakan atribut. Kalau ibu bapak merasa sebagai pembuat merasa bersalah, pasti ada kalimat, berapa kali bapak atau berapa kali ibu harus memberitahukan kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau sudah ada keluar kalimat seperti itu, ibu atau bapak sudah merasa sebagai posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Jika sudah menggunakan bahasa seperti itu. Selanjutnya, kalau sebagai teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya guru ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sudah masuk sebagai teman. Posisi bapak ibu, posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau ibu sebagai pemantau, nah ibu bapak itu pasti mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Itu ibu bapak hanya sebagai pemantau. Jadi nggak mengetahui kenapa sih dia ini tidak lengkap memakai atribut, bagaimana solusinya. Nah itu tidak ada bahas seperti itu. Tapi kalau modelnya seperti ini, bapak ibu guru itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol itu sebagai manajer. Kalau ada siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap, pasti bapak ibu guru itu mengatakan, apa kamu tahu nggak kesalahan kamu itu apa? Kira-kira bagaimana sih kamu bisa memperbaiki kesalahan itu? Jadi harus lebih detail kenapa kamu melakukan kesalahan dan bagaimana solusinya. Itulah tugas kontrol kita sebagai manajer. Jika Bapak Ibu sudah menerapkan ini dengan bahasa seperti ini, jika ada anak yang melakukan kesalahan, berarti Bapak Ibu sudah di posisi manajer. Nah, coba lihat. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya-tanya dalam dirinya, kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu tuh pernah gak seperti ini? Saya kecewa sekali sama kamu Desi, misal.
Kalau sudah ada seperti itu, kira-kira Bapak Ibu kalau sudah bahasa seperti ini sudah masuk ke kontrol yang mana? Kalau Bapak Ibu pernah bilang, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu juga Bapak Ibu tanda tanya sendiri. Kira-kira posisi kontrol apa yang sudah Ibu lakukan? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, bisa Ibu bayangkan, oh iya, ternyata ini bisa masuk kepada manajer. Ayolah, lakukan demi Ibu ya. Nah, itu sudah masuk kepada teman. Kalau sudah ada kalimat seperti ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu masuk kemana, Bu, Bapak Ibu? Penghukum. Karena dia akan bertanya, kira-kira kalau kamu tidak lakukan, konsekuensinya apa nih? Nah, biasanya seperti itu. Ya, kenapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan keras? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas gitu? Iya, silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih. Mungkin saya menjelaskan perbedaannya saja ya, sepengetahuan saya. Mengapa keyakinan keras, terus mengapa bukan peraturan keras? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya juga, kalau keyakinan keras itu adalah sesuatu hal yang disepakati antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu guru sendiri yang melakukan atau membuat peraturan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Terima kasih. Ayu. Iya, terima kasih atas jawabannya Bu Yayu. Iya, memang benar. Kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan keras? Karena keyakinan itu dibuat karena kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Kenapa tidak peraturan keras? Karena peraturan biasanya dibuat oleh guru biasanya. Dan kadang kita memahami peraturan itu bisa dilanggar. Tetapi kalau keyakinan, kita meyakini sesuatu tapi kita harus menerapkannya. Itu pun atas kesepakatan bersama. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, ingat dia ini bersifat abstrak ya, tidak terlihat, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada guru yang langsung menentukan nih keyakinan sekolah ataupun kelas itu harus seperti ini, tidak, tetapi ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dan berikutnya masuk kepada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Bagaimana cara guru menstabilkan identitas, bagaimana guru memvalidasi tindakan yang salah, dan bagaimana guru menanyakan keyakinan siswa. Ya, menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti ada guru yang menyatakan berbuat salah itu wajar. Nah, ibu dulu pernah melakukan hal demikian. Nah, itu sudah menstabilkan identitas siswa. Bahkan di sini ada pernyataan bahwa ibu sebenarnya tidak mau mencari siapa sih yang salah dari permasalahan ini, tetapi ibu ingin mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi di sini guru sudah menstabilkan identitasnya. Terus yang kedua, bagaimana guru itu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jika ada guru yang mengatakan, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal demikian. Misal, kalau ada siswa yang telah datang, guru biasanya langsung memberikan entah itu berupa hukuman, teguran. Tetapi memvalidasi tindakan di sini maksudnya guru itu menanyakan, kira-kira alasan kamu terlambat itu kenapa sih? Apa yang menyebabkan kamu sering datang terlambat? Jadi harus bertanya seperti itu. Nah, terus ada bahas juga bahwa kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh, misalnya ada siswa pekerjaan rumahnya dicontek nih, tapi dia marah, tiba-tiba memukul meja tanpa nggak sampai memukul teman. Nah, ini kan pasti dia mempertahankan sesuatu yang berharga bagi dirinya untuk mempertahankan pekerjaannya. Dan yang berikutnya, bagaimana menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini langkah terakhir dilakukan oleh guru, bertanya,
kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, pasti guru bertanya, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang kita langgar? Terus nilai-nilai apa saja sih yang kita sepakati bersama? Jadi menggali semua keyakinan yang pernah kita buat. Kalau dia melakukan kesalahan, tanya balik, kira-kira keyakinan seperti apa nih yang telah kamu langgar? Bagaimana kalau kita memperbaikinya tuh kamu tuh harus seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Ini salah satu contoh yang saya terapkan di kelas kemarin. Udah nyala? Belum. Udah, ayo. Oke, ini salah satu contoh bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa yang menurut informasi dari guru piket selalu udah 5 kali dia telah datang sekolah. Jadi ini saya menerapkan segitiga restitusinya. Ini mau validasi kesalahan. Iya, sering main HP, jadi telat tidur, telat datang sekolah. Iya, ini bertanya tentang keyakinan kelas. Ya, ini sudah berjanji bahwa tidak akan melakukan kesalahan lagi dan mencari solusinya. Ya, ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas agribisnis ternak unggas terhadap siswa yang udah 5 kali informasi dari guru piketnya itu sudah melakukan terlambat datang ke sekolah berturut-turut. Tetapi di sini guru melakukan restitusi tadi ada 3. Jadi jangan sampai guru itu langsung mencap marah-marah atau memberikan hukuman, tapi menanyakan dulu kira-kira kenapa sih kamu bisa terlambat, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, ini harus ada kesepakatan bersama. Dan penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Silakan mungkin bisa ke diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau mungkin memberikan saran, masukan untuk saya yang pastinya membangun terkait budaya positif di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu guru, saya berikan kesempatan waktu. Ya, silakan. Sudah karena dia kayak ibu sedikit. Iya, Bu Dada, silakan Bu Dada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya. Ini tentang segitiga restitusi. Tadi kalau dilihat dari penjelasan itu hanya guru saja, guru mata pelajaran atau guru mata pelajaran. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah segitiga restitusi itu bisa dilakukan oleh guru BK atau kepala sekolah?
Baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Dadang. Ya, terkait masalah segitiga restitusi. Mungkin tadi yang kami contohkan sebagai wali kelas. Biasanya kalau siswa terlambat pasti wali kelas ya yang memanggil siswanya. Nah, kira-kira segitiga restitusi ini bisa nggak dilakukan oleh guru BPBK atau mungkin kepala sekolah langsung? Kalau berbicara segitiga restitusi, kita melihat segi tingkat kesalahannya. Jika kesalahan itu misalnya kalau siswa telah datang ke sekolah, bisa wali kelasnya. Tetapi kalau kesalahan itu dilakukan di luar kelas, contoh sampai berantem di luar kelas atau di lapangan misalnya, itu biasanya guru BPBK kan yang memanggil. Nah, kalau melakukan segitiga restitusi tergantung permasalahannya gimana dan kondisinya seperti apa. Jika terjadi di kelas, boleh wali kelas atau guru mapel. Tetapi kalau di luar kelas sampai ada perkelahian antar siswa, antar beda kelas, mungkin bisa dilakukan oleh guru BPBK. Tetapi kalau ada kesalahan siswa yang mungkin lebih tinggi, contohnya kan kita pasti ada siswa yang berurusan dengan jadi napi di bawah umur misalnya, itu kan tetap harus ada kepala sekolah yang turun langsung biasanya. Jadi bukan kembali lagi kepada wali kelas, tapi dilihat dari tingkat masalah yang terjadi dan di mana itu terjadi. Jadi semuanya bisa berpeluang melakukan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu Bu Dada. Silakan yang lain, Pak Rahmat. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yang poin setelahnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan apa lagi satu? Dan restitusi. Restitusi ya? Iya. Ya. Pertanyaan saya pertama tentang hukuman kepada anak-anak kita mendidik, karena anak-anak kita ini memang karakternya berbeda-beda. Yang jadi pertanyaan saya itu tentang hukuman. Hukuman setimpal apa yang kita berikan kepada anak-anak gitu. Karena kita itu di undang-undang itu mencubit, menjeur saja di lapor ke perlindungan anak-anak, kita kena gitu, kena undang-undang. Nah, bisa nggak diberikan satu contoh atau 3 variabel contoh dengan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat? Apa yang kita berikan kepada mereka, sanksi apa yang kita berikan kepada mereka? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masih bingung dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu. Bisa nggak keyakinan kelas itu dijadikan peraturan kelas? Nah, itu yang saat ini saya masih bingung, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah memang ini keyakinan kebersamaan bisa nggak dijadikan sebagai program bersama dalam kelas? Ya, jadi kosakata ini yang buat saya bingung gitu. Saya kira gitu. Baik, terima kasih, cukup menarik atas pertanyaan dari Bapak Ahmad terkait bentuknya seperti apa sih yang mesti kita lakukan, karena yang kita pahami bahwa setiap siswa di sekolah pasti berbeda-beda. Nah, kalau yang kita pahami terkait budaya positif, sebenarnya dari ketiga yang saya paparkan di depan ini ada bentuknya hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi ini berada di posisi terakhir sebenarnya, restitusi ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, kembali lagi pada jangankan untuk menghukum, menjewer saja siswa itu sudah melanggar karena ada undang-undang perlindungan anak yang kita pahami bersama. Jadi kalau bisa diusahakan bahwa hukuman ini kita hindari. Sebagaimana memang sangat sulit. Bagaimana caranya menghindari? Nah, kembali lagi kepada bagaimana kesadaran kita sebagai pendidik. Kesabaran kita terkadang memang tidak bisa dipungkiri. Amarah kita manusiawi. Jika ketemu dengan anak yang nakal atau tidak mendengarkan apa yang kita arahkan, emosi kita pasti ada, manusiawi Pak. Tetapi bagaimana cara mengendalikan diri itulah yang diutamakan di sini. Hindari memberikan hukuman, apalagi yang sampai menciderai murid. Dan pasti Bapak paham, jangan untuk menyentuhnya saja ya, itu kita hindari, jangan sampai. Nah, konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti ada peraturan yang memang kita sudah sepakati, tetapi kita tahu nih, akibat dari yang kamu lalai melakukannya, kamu akan mendapatkan apa? Kan begitu biasanya. Jadi kalau berbicara konsekuensi, ini dilakukan dan ada yang boleh
yang tidak dilakukan. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, konsekuensinya apa? Kan begitu. Yang pastinya konsekuensi ini terencana, Pak. Nah, yang terakhir ini restitusi. Memang sangat jarang yang melakukannya sebenarnya. Kenapa? Saya pun jujur dengan mempelajari modul ini, saya memahami ternyata menyelesaikan masalah siswa itu ada prosesnya. Tidak serta-merta kita ada masalah kita langsung clear, tidak. Ternyata ada proses tingkatannya. Tadi dengan 3 segitiga restitusi. Jadi itu yang saya pahami, Pak. Jadi ketiga unsur yang depan sini. Yang terakhir adalah perilaku yang harus kita terapkan di sekolah kita. Kalau berbicara masalah kenakalan, semua siswa pasti nakal. Semua sekolah pasti punya masalah. Karena kita berbeda-beda. Tapi kembali lagi, bagaimana posisi kita sebagai guru menempatkan diri sesuai 5 kontrol tadi. Tapi yang pastinya manajer yang pasti akan kita ingin kuasai, Pak. Dan tadi pertanyaan terakhir, kenapa sih, apa bisa keyakinan kelas itu menjadi peraturan ya, Pak ya? Bisa saja. Bedanya Bapak, keyakinan itu kesepakatan bersama kedua belah antara siswa guru. Bedanya peraturan, terkadang hanya guru loh. Saya mau siswa itu hadir jam 7.15. Jika tidak hadir tepat jam 7.15, kalian tidak boleh masuk. Itu peraturan guru. Dia tidak bertanya, siswa setuju nggak dengan peraturan itu? Makanya kita ganti dengan keyakinan kelas. Kenapa? Keyakinan itu sesuatu yang kita yakini dalam hati, sesuatu yang kita inginkan, dan akan kita lakukan bersama-sama. Itu yang saya pahami, Pak. Terima kasih, Pak Rahman. Ada lagi pertanyaannya? Iya, jika tidak ada, mungkin saya akan tutup kegiatan diseminasi budaya positif untuk kali ini. Saya hanya menekankan dan ingin mempertegas dan memperjelas saja bahwa budaya positif ini tidak mungkin akan terjadi jika hanya beberapa pihak yang melakukannya. Jika sekolah kita ini ingin membudayakan positif ini semua merata, jadi ada kerjasama yang baik, entah itu dari kepala sekolah, rekan guru, TU, siswa yang pastinya, bahkan kedua orang tua di rumah. Jadi jika kita menerapkan juga restitusi juga Bapak Ibu, kita harus melibatkan wali murid. Jadi tidak serta-merta kita di lingkungan sekolah ini yang melakukannya, tetapi ada unsur X di luar sekolah yang memang dilibatkan, akan tertular juga di sekolah. Sekali lagi terima kasih Pak Jen. Baik Bapak Ibu Guru, demikian kegiatan diseminasi budaya positif kali ini yang saya lakukan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Karena sekarang kita baru berjumpa, baru di semester awal kali ini. Sekarang kita akan
jauh tadi. Jauh dari kanan, jangan lewat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Yohan. Ayo duduk nak. Gimana kabar Yohan? Baik Bu. Iya. Oh iya Yohan, tadi ibu dapat laporan dari guru piket, katanya Yohan itu sering datang terlambat. Apa benar? Iya benar Ibu. Nah, seingat Yohan, udah berapa kali Yohan terlambat datang ke sekolah? Udah 5 kali. Udah 5 kali. Nah, sering terlambat datang ke sekolah itu sebuah kesalahan nggak? Ya kesalahan Bu. Iya, Yohan. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Semua manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang terpenting bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut. Kamu setuju nggak? Setuju Bu. Setuju ya? Nah, sekarang Yohan kita cari solusi ya atas permasalahan yang Yohan alami. Ya, Bu. Nah, kamu kan sering datang terlambat nih. Pasti dong ada alasannya. Ada Ibu karena saya telat bangun, sering main HP Bu, jadi kurang tidur. Jadi kurang tidur ya. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu Bu. Kalau sering telat datang ke sekolah, itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ibu. Nah, menurut Yohan, keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Nah, menurut Yohan juga, disiplin itu penting nggak sih? Penting Bu, karena membuat saya tepat waktu pergi ke sekolah Bu dan lebih menghargai waktu. Nah, betul sekali Yohan. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita itu menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pekerjaan menjadi tidak banyak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Ya Ibu, saya menyesal sudah sering datang terlambat Bu, dan saya mohon maaf karena sering terlambat pergi ke sekolah Bu. Iya Yohan, sikap yang sangat baik yang kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan bangun tepat waktu Bu dan memasang alarm dan meminta tolong kepada mama di rumah untuk membangunkan saya tepat waktu Bu. Baik Yohan, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya Yohan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Bu.